Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kunjungi Pasar Menteng Pulo untuk memeriksa pergerakan inflasi sejumlah komoditas dalam beberapa pekan ke depan. Dalam pengamatannya, Presiden menilai harga bahan pokok cukup terjangkau walau terdapat kenaikan komoditas tertentu. Presiden Joko Widodo datangi Pasar Menteng Pulo pada Kamis 15 Juni untuk melihat potensi pergerakan inflasi dalam beberapa pekan ke depan. Dalam pengamatannya, Presiden menilai harga bahan pokok cukup terjangkau, walau ada kenaikan untuk komoditas tertentu, seperti harga bawang merah yang naik Rp8.000. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp32 sampai Rp34.000 menjadi Rp44 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas lain seperti beras, Presiden mengatakan tidak ada masalah harga. Beras kualitas medium dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng per liternya dijual Rp14.000 dan harga telur mengalami penurunan yakni di Rp31.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah komoditas disebut BPS akibat inflasi setelah Lebaran, yakni pada Mei 2023 sebesar 0,09% secara bulanan. Angka tersebut menurun jika dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,33%. Dengan nilai tersebut, maka indeks harga konsumen secara tahunan menjadi 4%. Ingin melihat situasi harga terutama berkaitan dengan inflasi setelah Lebaran. Tadi yang kita lihat memang yang naik adalah bawang merah. Di angka 44, 45. Dari yang sebelumnya kan hanya 32, 34. Naik di 44, 45. Saya kira itu aja. Beras nggak ada masalah. Beras tadi yang medium dijual 9.000 ada, 9.500 ada. Saya kaget juga ternyata ada yang 9.000. Bagus saya kira. Minyak juga masih 14.000. Harga telur turun. Telur turun di berapa? 31.000. Meluruskan isu tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo menegaskan pengawasan asing untuk memberikan kontrol pembangunan IKN yang lebih baik. Presiden Joko Widodo merespon terkait adanya pengawas tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana menurutnya keberadaan pengawas tersebut bertujuan untuk memberikan kontrol agar hasil pembangunan IKN memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut juga sudah diusulkan dalam sejumlah rapat dengan catatan untuk menggunakan pengawas tenaga asing dalam jumlah terbatas. Memang sudah diusulkan dalam rapat, ya kalau hanya 1-2 untuk untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Tapi kalau hanya 1-2 yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta pada Jumat 9 Juni 2023 pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan tenaga kerja asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN Nusantara. Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. IKN Nusantara dibangun dengan landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Kita berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menilai alur laut Kepulauan Indonesia dapat menjadi alur pelayaran yang strategis dalam memperkuat konektivitas dan kerjasama antara negara, khususnya di belahan bumi bagian selatan. Kerjasama ini meningkatkan potensi sumber daya alam belahan bumi selatan yang melimpah. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menilai alur laut Kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3 dapat menjadi alur pelayaran yang strategis dalam memperkuat konektivitas dan kerjasama antara di belahan bumi bagian selatan. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto pada acara Jakarta Geopolitical Forum ke-7 tahun 2023 menjelaskan, Indonesia perlu memperkuat kerjasama selatan-selatan agar tidak terperangkap dalam rivalitas negara-negara kuat di bagian utara. Selain itu, kerjasama dan konektivitas selatan-selatan memiliki peluang besar mengingat potensi sumber daya alamnya seperti nikel, lithium, aluminium, boksit, bahkan minyak dan gas yang melimpah dan pangsa pasarnya yang besar. Oleh karena itu, Lemhanas mengajak negara-negara mitra untuk berkolaborasi mengkaji nilai strategis alur laut Kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3 terhadap rantai pasok maritim dunia dan konektivitas antar negara di bagian selatan. Gubernur Lemhanas juga menyampaikan, Indonesia saat ini dalam proses memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang letaknya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Perpindahan tersebut akan meningkatkan nilai geostrategis alur laut Kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3 sehingga alur pelayaran penting untuk memperkuat konektivitas di kawasan. So Lemhanas propose a collaborative study with our regional power, with our regional partner to ensure that the strategic connectivity center at the ALKI 1, 2, and 3 can be integrated with the maritime supply chain that connect southern countries that will become major global player, already mentioned by Pak Luhut, such as Nigeria, South Africa, Kenya, Congo, Saudi Arabia, Uni Arab Emirates, India, Indonesia, Brazil, and Argentina. Informasi lainnya, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Pan-RB perkuat kerjasama kelembagaan dalam penanggulangan terorisme. Penguatan kelembagaan berupa penggunaan digitalisasi dalam sistem pelayanan publik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perkuat kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi guna penguatan kelembagaan BNPT. Dalam pertemuan ini, Kepala BNPT RI menyampaikan harapannya dengan semakin kuatnya kelembagaan BNPT RI dapat semakin efektif dalam penanggulangan terorisme. Sementara itu, Menteri Pan-RB mendukung adanya penguatan kelembagaan BNPT RI dan berpesan agar BNPT RI juga melakukan digitalisasi dalam sistem pemerintahan, termasuk terkait pelayanan publik. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan penguatan tersebut dapat diiringi dengan digitalisasi agar dapat berjalan secara efektif. Sehingga penambahan penguatan kelembagaan nanti dengan digital tidak harus dibarengi dengan penambahan orang yang banyak karena pengaplikasian sistem digital. Jadi dalam penguatan ini kita berharap ada digitalisasi yang menjadi amanah dari Pak Presiden, sehingga penambahan penguatan kelembagaan nanti dengan digital tidak harus terlalu dibarengi dengan penambahan orang yang banyak karena sistem digitalnya nanti akan bisa berjalan. Pertemuan ini juga dilakukan guna meningkatkan reformasi birokrasi termasuk pusat pengendalian krisis dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Kepala BNPT RI Komjen Pol Riko Amelza Daniel menyebutkan, dengan semakin kuatnya hubungan antar lembaga ini mampu membangun daya tangkal masyarakat terhadap ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan arahan Bapak Menpan RB, penguatan kelembagaan BNPT ini akan berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ya, semakin efisien, semakin efektif tentunya dalam bekerja, dalam melindungi rakyat Indonesia terhadap bahaya ideologi kekerasan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.